Bismillah, ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kami publish video X60 Pro, nggak terasa 5 bulan kemudian alias saat ini kami sudah megang X70 Pro. Banyak yang bilang mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Ya emang benar sih, kayak pertahanin ranking pas sekolah dulu itu susah banget. Makanya gue agak heran kok Vivo malah kayak gampang aja. Bukan cuma mertahanin tapi malah ngasih hal lebih spesial dari X60 Pro ke X70 Pro. Di era HP layar lipat kayak sekarang, otomatis HP dengan desain yang basic itu jadi kayak biasa aja. Tapi terkecuali buat X70 Pro. Gue bisa dengan mudah ngerasain konsistensi sekaligus peningkatan desain dari awal X50 Pro ke X60 Pro dan sekarang ke X70 Pro. Konsistensinya bisa kita lihat dari ukurannya yang masih tetap compact. Salah satu series HP yang paling nyenengin dipegangnya. Ukuran segini termasuk ukuran yang ideal. Enak banget ya handlingnya, termasuk buat dimasukin ke kantong. Desain layar melengkung dan bodi yang tipis juga termasuk benefit yang masih dipertahankan di X70 Pro. Sementara peningkatannya bisa kita lihat dari frame kameranya yang makin kesini makin cakep. Mereka niat banget merhatiin hal-hal detail kayak misahin frame buat lensa dan frame LED flash. Bump kamera seperti biasa masih ada dengan tonjolan yang lumayan tapi dengan Cloud Valley design yang baru dari Vivo. Bicara soal warna, kebetulan banget gua dapet yang Cosmic Black. Pakai fluoride edgy coating, cakep banget buat cowok. Basic warnanya nih hitam doff tapi dikasih semacam glitter biar hitamnya nggak terlalu flat. Beneran bagus, sampai-sampai gua jadi males ya pakein casing di handphone ini. Tapi sebenarnya gue pengen deh ketemu sama tim desainer dan engineeringnya X series dari Vivo. Gue pengen bisikin, Mas, tolong dong HP-nya ini dikasih speaker stereo gitu. Kan harusnya nggak susah. Ya intinya tahun ini X70 Pro masih setia dengan speaker mono walaupun masih ada untungnya. Untung kualitasnya bagus. Jadi ya oke lah, masih bisa dimaklumi. Padahal layar HP ini seperti biasa udah cakep banget, pakai i5 AMOLED 6,56 inci Full HD Plus yang nggak cuma enak dilihat karena melengkung tapi juga brightness-nya nyampe 1300 nits sekaligus support 120 Hz. Punch hole-nya ada di tengah dan bezel atas bawahnya juga cakep. Fingerprint juga udah under display dan cepat, makanya gue mikir kalau aja udah stereo speakernya ditambah layarnya cakep gini, nggak ada gejala black crash atau tin, ini bakalan perfect. Dan oh iya, pasti kalian udah tahu kalau X70 series itu ada yang versi Pro Plus, tapi yang masuk resmi adalah yang Pro aja. Untuk yang Pro ini kebagian chipset MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Gua nggak ngerti dasar dari keputusan tersebut, bisa jadi biar nggak terkesan monoton karena X60 Pro kemarin kan udah pakai Snapdragon 870. Dimensity 1200 atau Snapdragon 870 sebenarnya ada di kelas yang sama dengan kemampuan 11-12, cuma memang pada Dimensity 1200 fitur dan teknologi 5G-nya itu lebih komplit kayak dual 5G atau 5G ultra safe biar baterai lebih hemat walaupun sinyal 5G-nya on terus. Secara ini kan chipset kasta tertingginya dari MediaTek. Tapi yang menarik di sini adalah Dimensity 1200 yang ada di Vivo X70 Pro bukan Dimensity 1200 biasa, tapi Dimensity 1200 Vivo dengan beberapa upgrade dan pengembangan mandiri dari Vivo. Contohnya efisiensi pengoperasiannya yang lebih tinggi sekitar 30%, power consumption yang lebih hemat dari versi biasa dan juga improvement buat image processing yang memang eksklusif di upgrade oleh Vivo. Makanya kalau kita benchmark skor yang keluar itu juga tinggi ya. Konfigurasinya ini pakai kombinasi Cortex A78 buat power sama Cortex A55 buat core hemat daya. Temperaturnya aman dan enaknya juga stabil banget. Untuk RAM dan juga storage-nya udah bisa dibilang flagship level. Indonesia kebagian kapasitas 12,256 GB. Nggak ada slot micro SD, sementara untuk RAM ada fitur extended RAM 2.0 jadi 12 GB plus 4 GB extended RAM. Kalau baterainya 4450 mAh yang bisa dengan gampang dapetin SOT di atas 6 jam dan untuk ngecasnya udah pakai 44 watt flash charge. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Vivo X series arahnya itu lebih ke kamera karena memang itu yang jadi selling pointnya. Di X70 Pro pakai quad kamera yang konfigurasinya 50 megapiksel ultra sensing gimbal kamera, 12 megapiksel ultra wide angle, 12 megapiksel portrait kamera dengan 2 kali optical zoom dan 8 megapiksel periskop 5 kali optical zoom. Semua lensanya beneran, nggak ada yang gimmick, nggak ada yang kaleng-kaleng. Kamera X70 Pro masih hasil collab Vivo dengan Zeiss. Collab kali ini ngebuat kamera Vivo X70 Pro
hadir dengan Zeiss Optics ditambah dengan lensa lapisan Zeiss coating yang biasanya memang ada di lensa profesional Zeiss buat minimalisir flare dan ghosting effect. Teknologi stabilizernya udah di-upgrade jadi ultra sensing gimbal kamera plus ada real time extreme night vision biar lebih jos kalau cahaya pas-pasan, dan di X70 Pro ini juga ada fitur Pro Cinematic Mode yang lagi dicari-cari sama penggemar smartphone. UI-nya dibuat simple dan bisa menghasilkan hasil video secara profesional. Untuk hasil fotonya gua sih suka, nggak kayak kebanyakan smartphone China. Bolehlah disebut profesional fotografi flagship smartphone. Kuncinya satu, dia bisa diandelin buat motret muka. Kalau motret muka orang hasilnya oke, nah otomatis motret scene lain biasanya juga bakal oke. Plus videonya juga minim guncangan. Memang kita bisa melihat ada bantuan sharpening di hasil fotonya, tapi selama efeknya positif, dalam hal ini tajam tapi nggak sampai over sharpening, ya nggak masalah. Lihat aja pori-pori atau jerawat bisa detail kayak gini. Kayak bukan kamera smartphone China yang biasanya itu kan identik sama beauty. Scene rumit lain kayak dynamic range atau low light itu juga bisa dihandle dengan baik. Yang suka foto bokeh-bokeh, sekarang efek Zeiss Portrait Style-nya itu makin banyak. Selain biotar, ada 3 mode baru, ada sonar, planar, dan distagon. Makin greget intinya. Nah, buat info harga dan juga kapan mulai dijualnya, karena gua syuting video ini sebelum launching resmi produknya, makanya nanti untuk infonya akan gua update aja di kolom deskripsi.